Perkenalkan, nama saya Hesti. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan diet COVID-19. Penyakit coronavirus atau biasa disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh novel coronavirus. Akibat dari coronavirus yaitu terganggunya sistem imun dan terjadinya inflamasi. Kondisi pasien dapat mengalami perburukan dan jatuh pada kondisi kritis. Kondisi sakit kritis pada pasien yang dirawat dengan COVID-19 memerlukan tata laksana yang komprehensif, termasuk terapi gizi. Pasien COVID-19 yang sakit kritis berada dalam kondisi stres yang sangat berat. Hal ini menyebabkan risiko malnutrisi yang tinggi. Evaluasi awal risiko malnutrisi, fungsi saluran cerna, dan risiko aspirasi sangat penting untuk menentukan prognosis. Pemenuhan kebutuhan energi, makronutrien, mikronutrien, cairan, dan zat gizi yang mampu meningkatkan sistem imunodulator, antiinflamasi, antioksidan, dan probiotik menjadi acuan dalam penyusunan protokol terapi gizi pada pasien COVID-19. Beberapa formula nutrisi enteral maupun parenteral dapat direkomendasikan untuk diberikan. Hal ini tentunya membutuhkan pengawasan yang ketat oleh dokter spesialis gizi klinik. Pertimbangan respon acuan asupan, penurunan berat badan, status gizi, keseimbangan cairan, hemodinamik, nilai laboratorium, dan penyakit komorbid menjadi dasar diagnosa gizi pada pasien COVID-19. Proses infeksi virus dan inflamasi dapat meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi. Untuk mencegah, diperlukan perhitungan kebutuhan energi yang sesuai. Pada pasien COVID-19, terjadi ketidakseimbangan kebutuhan energi. Pada kondisi ini, sering terjadi peningkatan konsumsi energi yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti demam, peningkatan kerja otot pernapasan, serta ventilasi mekanik. Konsumsi energi yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan energi. Perubahan metabolik, gangguan pemakaian glukosa, meningkatkan katabolisme protein dan lemak, menyebabkan keseimbangan nitrogen negatif. Kehilangan nafsu makan, gangguan kesadaran, menyebabkan asupan yang tidak adekuat. Virus corona menyerang langsung pada saluran cerna. Demikian juga obat-obatan atau intoleransi nutrisi enteral menyebabkan diare, mual, muntah, dan disfungsi saluran cerna yang lain, sehingga menimbulkan malabsorpsi dan kehilangan zat-zat gizi. Kebutuhan energi dihitung berdasarkan status gizi, kondisi klinis, dan hemodinamik pemeriksaan penunjang, dan adanya penyakit komorbid. Energi diberikan sebesar orang dalam pemantauan atau OPD dan PDP geriatri yaitu 30-35 kilokalori per berat badan per hari. Pasien dalam pengawasan atau PDP yaitu 30-35 kilokalori per kilo berat badan per hari. Sedangkan untuk tenaga kesehatan sesuai dengan angka kecukupan gizi ditambah 10%. Untuk OPD dan PDP geriatri adalah dengan komposisi yaitu karbohidrat 50%, protein 15%, dan lemak 25-30% dari energi total harian. Sedangkan untuk tenaga kesehatan yang merawat PDP dan pasien terinfeksi virus corona adalah dengan komposisi karbohidrat 50%, protein 15%, dan lemak 30% dari kebutuhan total energi. Pada pasien PDP, terjadi perubahan metabolisme zat gizi, sehingga terjadi pula perubahan kebutuhan makronutrien. Dengan demikian, dianjurkan pemilih sediaan enteral untuk terapi gizi seperti formula peptida rantai pendek yang mudah diserap dan digunakan untuk usus. Pada pasien dengan fungsi saluran cerna yang baik, sediaan whole protein yang tinggi kalori dapat diberikan. Adanya stres metabolik, maka menyebabkan terjadi peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemik, maka disarankan konsumsi makanan yang sesuai. Selanjutnya untuk pemberian mikronutrien yaitu pada pasien COVID-19 terjadi peningkatan kebutuhan vitamin dan trace mineral. Kebutuhan mikronutrien tergantung pada kondisi pasien, apakah terdapat gejala defisiensi, dan mempertimbangkan kebutuhan antiinflamasi,
antioksidan, imunonutrisi, free atau probiotik. Selanjutnya, untuk pemberian cairan, pada beberapa pasien COVID-19 terjadi gangguan pada saluran cerna seperti nyeri perut dan diare. Hal ini secara langsung disebabkan oleh infeksi virus pada mukosa usus, pemberian obat antiviral dan antibiotik. Pemberian cairan harus diperhatikan agar tidak berlebih, karena jika cairan terlalu agresif maka dapat memperberat kondisi distres nafas dan oksigenasi. Monitoring keseimbangan cairan dan elektrolit harus dilakukan. Tujuan pemberian cairan yang adekuat pada kondisi ini merupakan upaya untuk mencegah dehidrasi maupun kelebihan cairan. Pemberian cairan berdasarkan pada keseimbangan cairan urin, output, dan tidak adanya edema dan hemodinamik. Selanjutnya, untuk jalur pemberian terapi gizi. Jalur pemberian terapi gizi ditentukan berdasarkan respon asupan, fungsi menelan, fungsi mengunyah, dan tingkat kesadaran pasien. Asupan bisa diberikan dengan oral, yaitu pemberian oral dengan kondisi pasien sadar dan respon asupan baik. Pemberian terapi gizi sejak awal dapat menjaga nutrisi pada usus, memperbaiki mukosa bariter usus, dan menjaga imunitas usus serta menjaga mikrobiologi usus. Selanjutnya bisa dilakukan juga dengan enteral. Pemilihan jalur enteral atau OGT dilakukan bila asupan makan kurang dari 50% dalam 3 hari. Kesadaran pasien menurun dan ada gangguan menelan. Pada kondisi sakit berat dan sakit kritis sering terjadi kerusakan usus yang akut dengan manifestasi berupa distensi abdomen, diare, dan gastroparesis. Untuk pasien dengan intubasi tarikel, ujung dapat direkomendasikan terletak pada pos polilorik. Sediaan enteral bisa berupa makanan yang di-blender dan pelunak komersil seperti Proton, Venenteral, Entramik, Peptisol, Ensorpediasol, Peptamen, Diabetasol, dan sebagainya. Selanjutnya, pemberian dengan jalur parenteral atau intravena perifer, yaitu pemberian jalur intravena selain mempertimbangkan kondisi pasien, juga mempertimbangkan osmolaritas nutrisi parental yang diberikan. Pada pasien usia lanjut dengan resiko aspirasi yang tinggi atau pasien dengan distensi abdomen dapat diberikan parental nutrisi sementara waktu sampai kondisi membaik. Bila menggunakan infusion form, maka diatur kecepatannya dimulai dengan dosis yang rendah dan dinaikkan secara bertahap. Bila memungkinkan, parenteral nutrisi dihangatkan lebih dahulu untuk menghindari intoleransi. Selanjutnya, untuk tujuan diet yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi, makronutrien, dan mikronutrien untuk tenaga kesehatan dan pasien. Yang kedua, meningkatkan status imun. Yang ketiga, mempertahankan atau meningkatkan status gizi. Yang keempat, memperbaiki kondisi klinis pasien. Dan yang kelima, bisa menyediakan siklus menu yaitu kurang lebih 14 hari. Untuk sasarannya yaitu yang pertama tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19, yang kedua orang dalam pemantauan atau OPD, yang ketiga pasien dalam pengawasan atau PDP, dan yang keempat pasien dengan kondisi klinis berat dan kritis. Pemberian nutrisi yang sesuai dapat berperan baik sebagai tindakan pencegahan maupun terapi gizi. Untuk tindakan pencegahan, direkomendasikan dapat diberikan yang pertama, makan makanan yang sehat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua,
tingkatkan daya tahan tubuh dengan asupan tinggi protein. Yang ketiga, tingkatkan asupan sayuran dan buah sumber vitamin dan mineral. Yang keempat, cuci tangan dan bahan makanan sebelum diolah. Yang kelima, tidur yang cukup dan cegah dehidrasi.